Ya, selamat sore. Saya ucapkan kepada teman-teman pecinta dan penghobi ayam hutan Begisar Senusantara, kembali lagi bersama saya di Jack Channels dari Singaraja Bali. Ya, kali ini saya ingin berbagi sedikit tips pakan yang bagus, campuran pakan yang bagus untuk ayam hutan Anda. Ya, jadi saya di sini menggunakan pakan seperti halnya pakan-pakan ayam biasanya, cuman ada poin-poin penting yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semua. eh, Bagaimana memilih pakan dan bagaimana mencampur pakan serta vitamin yang baik untuk ayam hutan Anda. Tapi sebelum saya lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, yang sudah subscribe, like dan komen di beberapa ulasan-ulasan tentang ayam hutan dan kicauan di channel Jack Channels. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Moga-moga teman-teman semua, terutama yang pencinta ayam hutan, selalu dikaruniai kesehatan, rezeki dari segala arah juga ya. Jadi sedikit ulasan dulu bahwa ayam hutan itu tidak seperti ayam biasanya. Jadi ayam hutan itu sangat sedikit sensitif dengan cuaca maupun perubahan cuaca. Jadi ayam hutan itu eh, apa namanya cepat sekali terserang penyakit, terutama penyakit-penyakit seperti pilek, snot maupun berak hijau ya. Itu dikarenakan kemungkinan 80% sampai 90% ayam hutan itu non vaksin ya, karena ya kemungkinan belinya sudah besar, terus masih sedikitnya peternak atau kurangnya perhatian pada saat kita mendapatkan telur kemudian menetas, kurangnya vaksin ya. Jadi ayam hutan pada saat cuaca panas atau perubahan cuaca, perubahan iklim itu sangat sering terkena penyakit. Tapi alangkah baiknya ya kita sebagai penghobi berusaha meminimalis dengan pakan, dengan pola perawatan, bagaimana ayam hutan kita itu sehat ya. Itu kan usaha namanya, tapi kalau sudah sakit dan kematian itu yang namanya anggap aja jodohnya sampai di sana ya. Jadi untuk yang pertama perlu diperhatikan adalah tempat Anda membeli pakan. Itu poin yang pertama. Jadi pakan itu dipastikan itu harus fresh ya. Biasanya pakan terutama di pur itu atau di sentrat itu biasanya kalau sudah lama ya, rollingannya di di toko pakan itu lama, biasanya jamuran. Itu hati-hati sekali. Jadi pastikan poin yang pertama adalah memilih tempat di mana Anda membeli pakan. Jadi pakan itu harus cepat rollingannya di dagang itu biar tidak lama di sana ya, biasanya kelihatannya laris ya, aman untuk dibeli dan perlu juga kita cek. Yang kedua, pakan pemilihan ya. Poin yang kedua ada pemilihan ya. Jadi seperti jagung yang saya gunakan di sini adalah jagung giling yang kecil ya. Jadi jagung giling kecil kalau di Singaraja Bali ini namanya jagung cap dolar ya. Biasanya harganya sedikit lebih mahal daripada jagung biasanya. Kenapa saya pilih ini? Karena satu, bersih ya. Ini pemilihan ya. Poin yang kedua ya, pemilihan pakan. Saya menggunakan jagung giling kecil, itu bersih. Yang kedua, jadi poinnya gampang dicerna oleh ayam hutan kita ya. Kemudian saya menggunakan beras merah. Jadi beras merah juga perlu diperhatikan kebersihannya, tidak ada kutu-kutunya, itu cukup berbahaya juga buat ayam kita ya. Nah, kemudian ini 592. Jadi tadi ada jagung giling kecil, ada beras merah, ada 592 juga. Ini perlu diperhatikan bahwa bebas dari jamur alias fresh barangnya. Kemudian saya menggunakan 594 ya. Ini adalah pur yang berukuran sedikit besar ya. Kemudian di sini ada pisang ya, pisang. Kemudian nah, sekarang beralih ke vitamin. Saya menggunakan vitamin ini seminggu sekali ya. Seminggu sekali saya menggunakan vitamin Suprafit ya. Jadi bisa dibeli di apotek ya. Kemudian ada madu asli ya, ini madu produk lokal Singaraja. Kemudian ini ada adonan kunyit ya, beberapa ruas saja cukup. Kemudian kunyit dan jahe. Ini cukup segini aja, setengah gelas air, kasih beberapa ruas kunyit, 3-4 ruas, dan cukup 1 ruas jahe cukup bagi saya ya. Itu kita blender.
Nah, untuk hari ini saya ingin berbagi bahwa saya menggunakan dua tipe pola pakan, basah dan kering. Ya, untuk pola basah saya gunakan bahan-bahan seperti ini. Ya, kita campur nanti, kita adonkan nanti. Saya memberikannya 1 minggu sekali. Kalau ini setiap hari agak ribet juga, bagus tapi agak ribet juga. Nah, kenapa pakan basah dan pakan kering? Ya, pakan kering itu biasa, setiap hari hariannya saya menggunakan pakan kering. Ya, itu biasa saja dengan campuran ini juga. Jadi 1 kilo jagung, 1 kilo beras merah, 1 kilo 599 untuk pakan kering. Jadi untuk pakan kering itu seperti biasa. Nah, yang kedua pakan basah. Kenapa pakan basah? Ya, jadi pakan basah ini ada poin penting di sana. Jadi setiap seminggu sekali kita memberikan vitamin. Ini kalau kita kasih kunyit di air minum belum tentu diminum sama dia. Terus kita kasih vitamin. Ya, kita sebagai penghobi ayam hutan, teman-teman sudah tahu, nggak mungkin kita nangkap ayam hutan langsung kasih vitamin, itu bikin ayam hutan kita stres ya. Kemudian kalau madu gitu modelnya, ya kalau kita ngasih madu setiap hari dengan olesin biji anggrek, kadang-kadang ayam hutan tidak mau. Nah, kenapa pakan basah? Ya, kita sambung lagi. Membuat ayam itu gampang untuk mencampur buah, vitamin atau obat nantinya. Ya, tidak perlu setiap hari, cukup seminggu sekali kalau di saya. Jadi kita campur saja semuanya di sana, kita pastikan sudah tercampur dengan baik, kita kasih ayam hutan, semuanya diserap oleh ayam hutan, semuanya langsung dimakan. Kebanding kita menggunakan di air dan segala, kadang-kadang ayam hutannya tidak mau dia. Ya, kurang serg istilahnya kayak begitu ya. Jadi basah dan kering itu bagi saya wajib ya. Itu kalau pakan basah sangat membantu kita pada saat ayam-ayam hutan kita drop sedikit, kita langsung bisa bantu dengan pakan basah dengan mengasih obat di sana. Itu poinnya ya, kenapa ada pakan basah di saya, terus ada treatment pakan kering di saya ya. Jadi langsung kita campur saja ya. Ya teman-teman, ini ya, kita pastikan pakan-pakan ini adalah pakan-pakan pilihan ya. Jadi tidak ada pakan yang sudah jamuran ya, tidak boleh ya. Nah, ini untuk pakan harian saya, pakan keringnya ini adalah campurannya tanpa 594, karena 594 itu jarang dikonsumsi karena ukurannya lumayan besar ya. Nah, kita campur biasa saja seperti ini. Campur dulu. Nah, kemudian untuk pakan basah, kebetulan hari ini saya menggunakan pakan basah itu setiap hari Selasa. Jadi ayam saya ini kurang lebih segini, ayam saya 9 sampai 15 ya untuk pakan basah. Nah, cukup dikasih secukupnya lah, 594 ini untuk pakan basah. Nah, kemudian saya kasih adonan saya ini setengah gelas ya, setengah gelas air, kita blender, dikasih 3 ruas kunyit, kemudian jahe seruas, kemudian vitamin ini ya, karena besar saya tubruk dulu biar halus, baru saya campur di sini ya. Jadi cukup untuk 15 ayam 2 vitamin, 2 butir vitamin ini cukup, tapi kita haluskan dulu baru kita campur ya. Nah, madu ini madu asli. Nah, cukup segitu saja. Kemudian saya tambahkan pisang ya, ini seperti ini. Ini pisang kepok ya, pisang kepok yang bisa teman-teman dapat di pasar-pasar biasanya ya. Cukup 2 pisang aja ya. Lanjutkan seperti ini. Baru kita tambahkan air sedikit ya. Nah, baru kita aduk.
terlalu padat dan tidak juga terlalu cair ya. Nah, cukup seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu cair juga dan jangan terlalu padat juga ya. Jadi ini cukup kita lakukan seminggu sekali ya. Kalau saya di hari Selasa, itu pengingat saya hanya di hari Selasa saja ya. Jadi untuk pakan kering saya menggunakan campuran 3 tadi. Jadi beras merah, kemudian jagung giling kecil halus dan 592 tanpa 594 karena di saya ayam-ayam hutan saya ini kurang mau mengkonsumsi ini dalam kondisi kering. Nah, kalau mungkin terlalu besar ya. Ya. Mari kita coba cek aja ke ayam dulu. Kita langsung aplikasikan. Sisanya ya kita kasih babon-babonnya ya. Nggak menyambung video tadi, mohon maaf terputus sedikit tadi ya. Jadi itulah fungsinya. Jadi pakan basah itu penting sekali bagi saya ya, pada saat kita ingin mencampur pakan dengan vitamin atau multivitamin maupun obat nantinya ya. Ini saya lakukan seminggu sekali cukup ya, dengan adonan pakan seperti tadi itu ya. Ya. Nah, jangan lupa juga babon. Kita harus take care dia dengan baik ya. Kebetulan di sini saya menggunakan ayam hutan saya untuk mencetak begisar ya. Jadi saya ingin memastikan kondisinya itu tetap fit atau sehat ya. Jadi kalau merawat ayam hutan ini memang ngeri-ngeri sedap sih ya. Jadi ayam hutan itu kadang cepat sekali terkena penyakit ya pada saat pancaroba atau perubahan-perubahan cuaca. Jadi alangkah baiknya kita berusaha semaksimal mungkin, terutama di pola pakan dan perawatan ya. Kalau ujung-ujungnya juga kena penyakit dan harus mati ya, anggap saja jodoh kita sampai di sana ya. Itu saja sebenarnya untuk ayam hutan ya. Jadi teman-teman, segitu saja untuk hari ini saya share pola perawatan saya dan pola pakan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya teman-teman dikasih kesehatan, begitupun juga ayam hutannya semoga menghibur selalu ya. Salam dari Jack Channel Singaraja Bali. Sampai ketemu di ulasan-ulasan perawatan ayam hutan dan begisar di episode-episode berikutnya ya. Terima kasih, salam dari Bali, salam sehat selalu untuk kita semua. Merdeka.